ribuan jumlahnya. Ke daerah-daerah pinggiran sekitar Kediri dan Jombang. Bahkan kita nanti sampai ke Malang. Ada TPQ-TPQ yang kita bantu. Yang kedua, memberikan insentif tambahan THR kepada guru ngaji yang ada di TPQ pinggiran. Yang ketiga, memberi santunan paket sembako dengan jumlah ribuan pula kepada fuqara wal masakin wal du'afa dan teman-teman kita mu'allaf. Yang keempat, akan memberikan pakaian baru pilih sendiri kepada anak-anak yatim yang kurang mampu. Yang kelima, ada program i'tikaf Ramadan. Yang keenam, ada program pembagian kitab gratis. Yang ketujuh, penayangan video-video dakwah selama bulan Ramadan. Dimulai dari angka Rp10.000 Anda mendapatkan 7 keutamaan tersebut. Dan ada satu program unggulan tambahan. Apa itu? Kita sedang berikhtiar untuk pembebasan tanah dalam rangka pembangunan pondok pesantren, pembentukan para ulama. Dan alhamdulillah, tanah itu sedang kita proses. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah takdirkan tertutup dengan tentu izin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian partisipasi dari jamaah sekalian. Maka dengan itu, silakan diklik di Instagram, di YouTube, di Facebook, itu QRIS-nya itu bisa Anda klik. Anda foto, masuk Google, Anda klik. Nanti keluar di sana. Atau untuk pemirsa TikTok yang sangat saya cintai, Al-Jam'iyah Al-Tiktokiyah, Anda bisa klik di bio, nanti keluar linknya, itu link Anda tekan, tik, insya Allah. Jangan-jangan dengan Anda menekan itu, setelah Anda berdonasi, Allah bukakan untuk Anda pintu rezeki yang luar biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Nah, kemudian saya lanjutkan, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Apa hikmahnya kata raja? Maka kemudian ajudan ini mengatakan, begini wahai raja, kemana engkau pergi, aku pun akan pergi bersamamu. Kemana engkau berjalan, aku pun mengikuti jalanmu. Dimanapun engkau beristirahat, aku pun beristirahat di tempat yang sama bersamamu. Aktivitas apapun yang engkau lakukan, aku melakukan aktivitas yang sama membersamai dirimu. Maka ketika engkau ditangkap di kampung tersebut, maka aku pun akan tertangkap bersamamu. Dan ketika engkau selamat dari dijadikan tumbal karena jari telunjukmu cacat, maka engkau dilepas dan akulah yang akan ditangkap oleh mereka untuk dijadikan tumbal dan dibakar untuk dewa mereka. Maka dengan engkau memenjarakanku, pada hakikatnya engkau menyelamatkan diriku wahai raja, agar aku tidak ikut bersamamu sehingga engkau selamat, aku pun selamat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Nah, maka dengan itu menjadikan kita apa? Menjadikan kita faham. Ternyata apa yang Allah pilihkan itu pasti baik. Cuma sayangnya terkadang kita ini belum tahu kemana arah skenario takdir Allah itu akan mengantarkan kita. Cuma terkadang kita terlalu diliputi rasa kecewa karena apa yang kita harapkan ternyata tidak Allah berikan. Terkadang kita begitu marah karena sempitnya cara kita memandang kehidupan, terbatas hanya kehidupan dunia ini dan kita lupa ada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Saya kasih cerita yang berikutnya. Yaitu Anda tahu seorang sahabat yang terkenal, dia adalah sahabat Nabi yang doanya mustajab. Ini terkenal banget. Dia merupakan sahabat Nabi yang apa? Yang mustajab ad-du'a. Doanya dia mustajab. Bayangin. Kalau jamaah tahu, coba diklik. Atau di komen. TikTok silakan. YouTube silakan. Facebook silakan. Instagram silakan. Dan yang mengikuti melalui
jaringan telepati, silakan. Telepati ruhiyah. Coba, siapa nama sahabat itu? Sahabat Nabi yang sekali berdoa sebelum tangannya turun, apa yang dia minta oleh Allah diberi. Coba, silakan tulis siapa namanya. Ayo. Dan saya yakin Anda bisa ya. Cuma kita ini kan sekarang gampangannya apa? Nyontek ya. Nyontek dari mana? Nyontek dari Asy-Syaikh Al-Mukarram Al-Mubajjal Al-Waqur Al-Google. Nah ini jadi repot. Uwais Al-Qarni kurang tepat. Coba TikTok. Jawab apa? TikTok ini jawab apa? Ada jawaban apa di TikTok? Siapa Tat? Ya tunggu dulu saya tanya. Kuis ini. Ya, kok nggak tahu. Lah kok Anjok Reza itu loh. Nah, barakallahu fik. Ini Aspromen juga betul ini. Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Itu adalah sahabat Nabi yang terkenal sekali dia mengangkat tangan, tangannya belum turun, doanya sudah diberi sama Allah. Luar biasa. Dan antum tahu apa salah satu rahasianya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, Ahmad RZI." Betul, Sa'ad bin Abi Waqqas, barakallahu fik. Oh, saya tahu kenapa jawaban di Instagram telat ya. Karena di Instagram lebih lambat dibanding TikTok. Iya, begitu. Faham saya. Iya, sudah jangan ditulis terus. Tahu saya sudah Anda tahu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan agar aku menjadi orang yang doanya mustajab." Maka Rasulullah dengan singkat, padat, jelas. Jawabnya apa? Atib mat'amak tustajab da'watak. Atib mat'amak tustajab da'watak. Wah ini tulis di sini. Terutama untuk para pejabat itu. Tulis di sini. Atib mat'amak tustajab da'watak. Perbaiki makananmu, Allah terima doamu. Perbaiki makananmu, Allah terima doamu. Maksudnya perbaiki matamu. Saya pas baca komen pas ada kata mata. Astagfirullah. Perbaiki makananmu, diterima doamu. Apa maksud dari perbaiki makanmu itu? Adalah pastikan tidaklah masuk ke tubuh Anda kecuali sesuatu yang terjamin 100% kehalalannya. Wah ini keren. Nah sudah Sa'ad, kita cerita Sa'ad sekarang. Radhiyallahu ta'ala anhu ardahu. Sayyiduna Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dengan keadaan doanya yang mustajab, di akhir usianya, ketika dia mencapai usia tua, ternyata Allah takdirkan matanya buta. Matanya buta. Kemudian pada akhirnya anaknya Sa'ad ini merasa aneh. Wahai ayahku, doamu mustajab. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadamu kesembuhan dari penyakit buta di matamu itu? Kenapa wahai ayahku, doa aja kan langsung diterima sama Allah. Kan langsung dibuka matamu sama Allah. Engkau kembali bisa melihat wahai ayahku. Karena engkau orang yang doanya mustajab. Apa jawaban Sa'ad? Ini yang sesuai dengan materi kita. Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjawab kepada anaknya, "Wahai anakku, aku yakin apa yang Allah pilihkan untukku adalah yang terbaik untukku. Mataku buta seperti ini pilihan Allah. Dan aku yakin inilah yang terbaik yang Allah berikan kepadaku. Maka aku tidak mau merubah ini. Apa yang telah Allah pilihkan untukku, aku terima dengan ridho. Karena aku meyakini inilah yang terbaik yang Allah pilihkan untukku." Subhanallah. Padahal kalau dia mau tinggal berdoa, kembali melihat dia. Tapi Sa'ad ibnu Abi Waqqas meyakini tidaklah ada sesuatu yang terbaik kecuali apa?
kecuali apa yang Allah pilihkan untuk kita. Nah, baik. Sekarang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdamai dengan takdir yang buruk. Nah, ini penting ini, berdamai dengan takdir yang buruk. Kita perlu tahu, takdir itu bukan pilihan kita. Bahkan takdir itu telah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz itu 50.000 tahun sebelum kita oleh Allah diciptakan. Faham ya? 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Dan 50.000 tahun ini pun sebagian ulama mengatakan apa? 50.000 tahun hitungan hari di akhirat. Yang satu harinya 1.000 tahun. Jadi sudah di waktu yang sangat panjang, sangat lama sebelum kita oleh Allah diciptakan. Itu takdir kita sudah beres. Maka dari situ ada diskusi antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa ini dalam tanda kutip ya, dia protes kepada Nabi Adam. Wahai Adam, gara-gara engkau wahai ayahku, kita ini semua oleh Allah dikeluarkan dari surga. Coba, nah ini kalimat ini loh yang bahaya. Andai, kalimat ini yang bahaya. Coba tahu, loh memang enggak tahu kok coba tahu. Coba tadi, udah nggak bisa. Coba tadi nggak berangkat, sudah nggak bisa. Maka Nabi Musa mengatakan, andai engkau tidak memakan buah yang Allah melarangmu untuk memakannya, maka sampai sekarang kita akan tetap di surga dan kita tidak akan susah payah di dunia. Itu ucapan siapa? Nabi Musa. Ucapan Nabi Musa. Apa yang terjadi? Maka subhanallah, Nabi Adam alaihi salam langsung memberikan jawaban yang untuk kita itu skakmat. Skakmat. Skakmat udah. Seakan-akan Nabi Musa sudah tidak punya hujjah untuk kembali melawan jawaban dari Nabi Adam tersebut. Apa yang dijawab? Wahai Musa, apakah engkau akan mencelaku atas takdir yang telah Allah tetapkan untukku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakanku? Maka dikatakan di akhir hadis, fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam menang debat melawan Nabi Musa, dalam artian debat yang tanya jawab, bukan debat kusir. Nah, maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada tiga dulu sebagai tahapan awal. Ketika kita mendapati takdir yang buruk. Nomor satu, tulis. Ini penting. Tulis. Instagram, tulis. Facebook. Berapa pemirsa Facebook ini? Saya kok penasaran. Masya Allah, masih ada 300 manusia ya? Oh 100. Facebook. Kalau Instagram, Masya Allah, sudah sampai angka 700, Masya Allah, tabarakallah. Lali habis. Apa tadi saya mau ngomong? Antum gak dengerin juga tadi ya? Coba saya diingetin. Saya udah ingat. Sudah. Apa 3 tahapan ini? Tulis. Penting. Apalagi pemirsa TikTok. Pemirsa TikTok. Tok sahur. Bukan tok sahur ya, tung sahur. Apa sih tung sahur itu kok saya merasa aneh sih? Apa tung sahur itu? Tahun lalu sudah. Wah, telat infonya berarti. Apa? Brain rot. Apa brain rot itu? Merusak otak. Generate AI, karakter generate dari AI, tapi ngerusak otak. Oh,
Tulis apa? Ya tunggu dulu. Ini itu sabar dulu Ustazah. Maisuri Gopli. Tunggu dulu. Begini. 3 tahapan pertama dulu untuk menyikapi takdir buruk. Jadi artinya kita damailah. Percuma Anda perang pun Anda nggak akan menang. Maka kita hanya punya pilihan apa? Damai. Nah, seperti bapak-bapak kita di BOP sekarang, bahkan jadi betul-betul mengikhtiarkan perdamaian untuk Palestina. Kita doakan segera diterima oleh Allah mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Amalannya maksudnya. Sudah. Begini, nomor 1, fahami, yakini, imani di dalam hati yang paling kuat, tidak ada yang lebih baik terhadap Anda kecuali Allah. Itu dulu. Yakini, fahami, imani, masukkan ke dalam hati dengan keyakinan full. Tidak ada yang lebih baik kepada Anda kecuali Allah. Itu dulu. Sehingga apa yang Anda lakukan, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda jalani ketika Anda melewati takdir yang menurut Anda kurang baik, itu Anda langsung berpikir, oh ya Allah, Engkau zat yang terbaik ya Allah. Ketika ibuku saja tidak akan memberikan kepadaku yang buruk, maka pasti Engkau yang jauh tiada bandingnya lebih baik dari ibuku, pasti Engkau pun memilihkan untukku pilihan yang terbaik ya Allah. Ada satu cerita ini hadis. Ini hadis. Ada seorang ibu, kemudian ibu tersebut kehilangan anaknya. Sedih ibu itu. Dia cari anaknya ke kanan, ke kiri, ke kerumunan manusia, masuk ke dalam pasar. Dia cari anaknya kemanapun dia bisa dapatkan. Sudah sampai kemudian An-Nabi SAW melihat ibu tersebut. Rasulullah maka bertanya, ada apa denganmu? Ini loh Pak, Nabi Muhammad itu orangnya peka. Loh, dia nggak minta tolong kok. Loh, dia nggak ngomong kok. Loh, dia nggak cerita. Nah ini untuk orang-orang yang egois. Tapi untuk orang yang punya hati yang peka, dia akan jemput itu. Dia akan tanya, ada apa? Adakah yang bisa saya bantu? Itu orang peka. Sudah, maka Rasulullah tanya, ada apa wahai ibu? Maka ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, faqidtu ibni, aku kehilangan anakku. Ya Rasul, anakku hilang ya Rasul. Aku kehilangan anakku ya Rasul. Maka Rasulullah SAW langsung memerintahkan para sahabat untuk membantu ibu tersebut dalam mencari anaknya. Disuruh bantu, cariin anaknya. Setelah ketemu, tidak lama ketemu, langsung digendong sama ibu tersebut, dicium itu anak, dipeluk dengan eratnya. Karena dia begitu senang anaknya kembali ditemukan. Dan pikiran-pikiran, kekhawatiran yang muncul, anaknya bakal dibunuh, anaknya bakal diambil orang, dicuri, dirampok, diculik, segala macam, itu hilang. Senang dia. Dipeluk, dicium, digendong sama itu ibu. Kemudian suatu hari, di saat itulah An-Nabi SAW menjadikan kejadian tersebut sebagai pelajaran untuk para sahabat. Rasulullah mengatakan apa? Atadhunnu annaha mulqiyatun ibniha finnar? Apakah engkau kira ibu yang seperti itu cintanya kepada anaknya tega melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasul. Anaknya hilang, dia cari. Anaknya ketemu, dia peluk, dia cium. Dia begitu khawatir akan keselamatan anaknya. Apa yang terjadi? Maka Ar-Rasul SAW, wallahi walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang jiwa Muhammad SAW
berada di dalam genggaman tangannya. Lallah adalah Allah. Arhamu bikum, lebih sayang kepada kalian. Min hadhihi biwaladiha, dibandingkan sayangnya ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Maka itu dulu tahapan pertama. Tahapan pertamanya, yakini bahwa takdir ini datangnya dari Allah yang sangat mencintai Anda. Maka boleh jadi di awal kita ini seperti anak kecil yang oleh orang tua kita dimasukkan ke pesantren. Kita marah, kita sedih, kita berontak. Dan saya sama waktu pertama dimasukkan pesantren, lulus SD. Sekecil ini saya waktu itu, sekian saya. Segini saya. Kecil banget. Dalam keadaan saya nggak pernah pisah dengan orang tua. Dalam keadaan saya tidak pernah suka masakan selain masakan umi saya. Dalam keadaan saya nggak pernah ngerti sabun cuci mana, mencuci baju seperti apa, nggak pernah ngerti. Dilempar ke pesantren sama umi saya. Bukan dibuang ya, dilempar. Berontak saya. Di awal saya nggak ngerti. Karena anggapan saya, wah umi saya jahat ini. Umi saya jahat ini. Kenapa kakak saya tidak ada yang dibuang ke pesantren? Dalam tanda kutip. Sementara kemudian saya dimasukkan ke pesantren. Subhanallah. Waktu itu saya marah. Tapi sekarang saya berpikir, waduh coba dulu nggak masuk pesantren, kira-kira jadi preman saya sekarang. Boy, kira-kira jadi apa sekarang saya ya? Mungkin sudah jadi seskap saya, sekretaris kabinet, seperti Pak Teddy mungkin saya sekarang. Mungkin saya jadi siapa menteri yang paling viral sekarang? Pak Bahlil. Mungkin saya jadi Pak Bahlil sekarang kalau saya nggak masuk pesantren zaman dulu kan. Nah, subhanallah, artinya seperti itulah keadaan kita dengan Allah Ta'ala. Tanpa kita berusaha menyamakan Allah dengan makhluknya. Faham ya? Jadi artinya di sini, mungkin di awal kita belum tahu ke arah mana takdir ini akan mengantarkan kita. Tapi keyakinan kita bahwa Allah adalah zat yang paling cinta kepada kita, itulah yang menjadikan takdir itu terasa ringan, karena kita sedang menanti ending baik dari takdir yang sedang terjadi saat ini. Barakallahu fiik. Yang kedua, bagaimana berdamai dengan takdir itu? Tahapan yang kedua, jangan pernah menyesali masa lalu. Wah, ini penting ini. Penting. Karena Anda mau nyesel model apapun tentang masa lalu, gak ngefek. Dan saya bukan termasuk ustadz yang lebay dalam berceramah lah, dengan kalimat-kalimat yang tenang saja, Allah akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Saya bukan tipe yang seperti itu. Tapi kemudian saya akan memberikan kepada Anda sesuai dengan ilmu yang kita fahami di dalam syariat Allah yang lurus ini. Yang menjadikan kita bisa apa? Bisa move on, berjalan, optimis. Serahkan semuanya kepada Allah. Poin kedua, jangan pernah menyesali masa lalu. Kenapa dulu saya begini? Kenapa saya ketemu manusia model ini dulu ya? Sambil nunjuk ke muka suaminya. Sambil nunjuk ke muka suaminya. Kenapa? Mimik wajahnya itu begini. Kenapa saya ketemu kamu dulu? Ya, gitu. Subhanallah. Jangan pernah menyesali apa? Masa lalu. Jangan pernah menyesali masa lalu. Jangan pernah menyesali masa lalu. Maka dengan itu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan, la taqulu law, fa inna law yuftah abwabus syayatin.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mengucapkan andai kata. Ya Allah, Ustadz, kenapa suami jadi contohnya? Lah saya mau contohin siapa? Kan biasanya jadi korban suami memang. Iya enggak? Kalau istri itu mah yang penting gini aja beres. Wong gini kok dibilang ustadznya ibu-ibu. Sudah. Maka Rasulullah mengatakan, janganlah engkau mengucapkan andai kata. Janganlah engkau mengucapkan seandainya. Dalam kalimat ini Rasul mengajarkan kepada kita jangan menyesali masa lalu. Karena masa lalu itu bukan untuk disesali, tapi dijadikan pelajaran, dijadikan bahan introspeksi, dijadikan kebaikan untuk masa depan dengan kalau dia baik disyukuri, kalau dia buruk disabari, kalau dia dosa diistighfari dan ditobati. Begitu. Nah, sehingga takdir yang sekarang Anda hadapi, karena kesalahan Anda di masa lalu, maka yakini dulu takdirnya baik, masa lalunya tidak boleh saya salahkan. Terus bagaimana menyikapi masa lalu itu? Dengan dua cara. Tulis. Bagaimana menyikapi masa lalu itu? Dengan dua cara. Agar Anda tidak menyesali masa lalu. Nomor 1. Mensyukuri ketika masa lalu itu adalah kebaikan. Syukur. Karena syukur Anda tentang masa lalu yang baik akan menambahkan kebaikan pada masa yang akan datang. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua, sabar. Kalau ada sesuatu zaman dulu yang menjadikan Anda sekarang dalam posisi yang kurang menyenangkan, sabar. Dan terakhir, saya tambah satu. Itu kalau hadisnya begitu. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Mengagumkan urusan orang beriman ini. Semuanya baik buat dia. Semuanya baik buat dia. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia bersabar. Saya tambah satu. Tentang masa lalu. Agar kita tidak menyesalinya untuk kita berdamai dengan takdir yang terjadi sekarang. Apa itu? Kalaulah itu masa lalu yang penuh dengan dosa, kemaksiatan, keburukan, sesuatu perkara yang tercela, maka Anda bisa mulia dengan istighfar dan taubat kepada Allah, taubatan nasuha. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman. Agar apa? Supaya Anda menjadi orang yang beruntung. Maka dosa di masa lalu ditobati, diistighfari akan menjadikan kita beruntung. Kullu bani Adam khatta'un. Masya Allah kok yo pas. Ngaji ilmu kok. Yo pas, ngaji otak-atik gaduk yo ndak pas. Kalau otak-atik gaduk, otak-atik matuk, ilmu darmo gandul. udah bercanda. Baik. Untuk Nur Rahmat, maaf ya, bercanda aja. Sudah? Maka ketika dosa itu kita istighfari, kita taubati, maka itu menjadi kebaikan untuk kita. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam pasti melakukan dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa, lihat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang berdosa bisa menjadi orang terbaik. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang mau tobat. Tidak masalah.
Masa lalu Anda seperti apapun, masa lalu kita seperti apapun, kita sama jamaah, gak usah sok keren. Gak usah sok keren, gak usah sok hebat, gak usah sok anti maksiat. Podo kabeh, sama semua. Kalau masa lalu maksiat, dosa, suatu hal yang tercela, ternyata mengantarkan pada takdir buruk yang sekarang, tentu itu karena kesalahan kita, maka cukup masa lalu jangan disesali, jangan ditangisi, cukup perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyesali masa lalu. Nah, sekarang tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga, ini tahapan yang terakhir. Ketika kita ingin berdamai dengan takdir yang buruk, jadikan takdir yang buruk ini batu loncatan untuk menggapai ridhonya Allah. Keren gak? Keren gak? Wih, saya jarang-jarang ceramah keren begini. Jadikan takdir yang buruk ini batu loncatan untuk menggapai ridho dari Allah. Ustadz, kalau mau makan rawon di tempat Ustadz, apa bisa ketemu dengan Ustadz? Tidak ada rawon, Ramadan. Poso. Ada Ramadan bikin rawon. Tapi alhamdulillah, umi saya dapat pesan rawon buat buka puasa. Masya Allah, 200 porsi. Lumayan ini, mengisi pundi-pundi kantong yang kosong selama Ramadan ini. Warung tutup 1 bulan selama Ramadan, ada yang pesen. Ada yang pesen. Apa pesennya? Pesen rawon buat hidangan buka puasa. 200 porsi. Masya Allah. Beb, tolong Beb, Al-Falah. Dicek Pak Kus. Katanya mau pesen 400 porsi. Lumayan, fulus loh ini. Pak Kus nonton Pak Kus? Atau teman-teman Al-Falah Sragen, Masjid Raya Al-Falah Sragen. Waktu itu saya dijanjikan mau dipesan 400 porsi dan untuk kami berarti sekali uang itu. Ini mumpung warung tutup ini kan lumayan. Malang 200 porsi, Sragen 400 porsi. Insya Allah sebulan udah cukup ini. Ternyata Pak Kusnya pindah Al-Falah. Pindah. Iya, pindah ke Al-Fatah. Al-Fatah. Jangan menyesali. Takdir semuanya insya Allah baik. Coba antum tanya sama panitia yang ngundang kita itu. Dulu Pak Kus ngomong mau pesen rawon 400 gitu. Lu serius ini, bukan guyon ini, serius. Lu tenan nih, lah kok guyon. Iya, fulus ya. Kita dakwah ini ya dakwah, kerja cari fulus. Dakwah cari ridhonya Allah. Begitu. Jangan dibolak-balik, jangan dakwah untuk cari fulus, kerja untuk dakwah. Lalu kok dibolak-balik gini. Sudah lanjut. Sampai mana tadi? Jadikan takdir Allah saat ini batu loncatan untuk menggapai ridho dari Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Dengan Anda ikhlas, ridho, pasrah, sabar, nurut, manut kepada apa yang telah menjadi keputusan Allah di dalam hidup Anda. Bagaimana caranya bisa seperti itu Ustadz? Bisa nurut, ridho, ikhlas, manut dengan apa yang Allah tetapkan. Fahami satu hal. Kita ini budaknya Allah. Wes, dan kalimat ini bukan kalimat lip sync jamaah. Bukan kalimat abang-abangi lambe. Serius, Anda juga dan saya sama. Kita ini makhluk ciptaan Allah yang kita ini dikuasai oleh Allah dan tidak akan pernah mampu keluar dari kehendaknya Allah. Artinya kita ini makhluk, kita ini budak yang dikuasai oleh Allah. Apalah daya seorang budak kecuali nurut dengan tuannya. Dan beruntungnya kita, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita ini. Karena kita punya Tuhan yang maha baik,
kita punya Tuhan yang paling bijaksana, kita punya Tuhan yang luar biasa baiknya. Nah, maka dengan itu kita harus ridho. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih, disebutkan begini, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepadanya. Ujian kepadanya, apa ujiannya? Ya ujian takdir yang tidak dia harapkan. Tapi dengan itu, faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah pun akan ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang murka, tidak terima, ngamuk dengan ketetapan Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Dan penutup dari semuanya, ini adalah intinya inti. Berdamai dengan takdir. Core of the core. Intinya inti. Sebagai closing statement pada berdamai dengan takdir. Supaya setelah mendengarkan ini, insya Allah kita menjadi orang yang sudahlah ya Allah. Yang penting engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Lakukan apa yang ingin engkau lakukan dalam hidupku ya Allah. Aku pasrah. Nah, apa closing statementnya? Begini. Penting ini, penting. Sebelum saya lanjutkan pada closing statement, saya ulang sekali lagi. Untuk teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan, ini ada 700 lebih orang di Instagram, 360 orang lebih di YouTube, 100 orang lebih di Facebook, dan TikTok berapa ini yang menyaksikan sekarang? Ada 4.000 orang via TikTok. Saya ingin berbagi kebaikan. Untuk kita bersama-sama bergerak, berjalan, gendong bareng-bareng, kita panggul bersama-sama umat Nabi Muhammad ini. Karena apabila Anda memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW, maka tentu Nabi Muhammad SAW akan memperhatikan Anda dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami mengajak kepada teman-teman sekalian, jamaah sekalian, untuk turut berkontribusi dalam 7 program unggulan pada bulan Ramadan ini. Yang kita mulai donasinya dengan per 10.000 rupiah. Ringan sekali insya Allah. Anda klik, Anda tekan QRIS, bukan QRIS katanya, Karis. Mosok Karis rek? Karis teman saya di Jawa Tengah sana. Anda tekan itu, barcode-nya, klik. Kalau yang di TikTok, klik bio, muncul link, diklik linknya, di Facebook, di YouTube, bisa semua. Kemudian apa? Anda donasi 10.000, 100.000, 200.000, 1 juta, 100 juta. Yang insya Allah akan kita gunakan dalam 7 program unggulan, dan sekarang menjadi 8. Berbagi ribuan buka puasa, paket sembako, pakaian untuk saudara kita yatim yang tidak mampu. Kita akan memberikan insentif THR kepada guru ngaji di pelosok. Kita akan mengadakan i'tikaf, berbagi kitab secara gratis, tayangan video-video dakwah, dan pembangunan pondok pesantren markas pembentukan ulama. Maka silakan diklik, insya Allah dengan ini, oh keris, insya Allah dengan ini kita akan mendapatkan kebaikan. Dan nanti besok saya sampaikan lah bagaimana repotnya tim kami itu ketika berusaha masuk ke daerah-daerah. Itu bagaimana mereka jam 11 malam masih jalan, nganter bingkisan, masih packing jam 11 malam. Sementara besok pagi harus berangkat lagi. Belum lagi yang di Sumatera, yang di Aceh. Mereka harus mengkoordinir ibu-ibu yang masak. Mereka mengemasnya di packing. Kemudian mereka antar ke tempat-tempat yang cukup terjal dan jauh. Sementara kita tinggal klik.
Transfer 100.000, dapat pahala semua itu. Allahumma amin. Barakallahu fiik. Nah, terakhir, closing statement. Closing statementnya adalah baca kris. Oh, kris. Cara bacanya yang betul kris. Matur suwun. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Begini, closing statementnya adalah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, sementara kita tidak tahu. Sementara kehidupan yang kita cari bukan dunia yang sempit dan sementara ini. Tapi kehidupan yang kita cari adalah akhirat yang luas dan selamanya. Maka boleh jadi takdir buruk yang kita sikapi dengan baik dan benar di dunia ini akan mengantarkan kita untuk mendapatkan akhirat yang luar biasa indahnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Insyaallah untuk besok jamaah sekalian, kajian kita masih pada Love and Tears pada hari yang ke-10 dengan tema pembahasan di antara takut, harap, dan cinta. Wah, kita kelola hati kita. Ada takutnya, ada harap-harap dan cemas-cemasnya, tapi semua itu tidak terlepas dari cinta. Jangan lupa, insya Allah besok kita akan hadir kembali di hari Jumat kedua pada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.